Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga pagi ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran pagi ini dengan baik dan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya listrik. Pada pembelajaran kali ini, ada tujuan yang akan kita capai bersama, yaitu yang pertama, anak-anak harus mampu menjelaskan gaya listrik. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat gaya listrik. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna listrik statis. Yang keempat, mampu menjelaskan makna listrik dinamis. Yang kelima, mampu menunjukkan contoh pemanfaatan listrik pada peralatan elektronik. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, setiap benda yang netral itu memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif yang sering disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Jika kedua muatan yang sama didekatkan, akan saling tolak-menolak. Dan jika muatan yang berbeda didekatkan, akan saling tarik-menarik. Jika dua buah benda yang memiliki muatan berbeda saling menempel, maka akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi, di sini gaya listrik itu mempunyai arti adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Berikutnya adalah manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di rumah kalian ya, tentu banyak peralatan rumah tangga kalian yang memanfaatkan gaya listrik. Ya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kita pernah jumpai alat penggumpal asap yang keluar dari cerobong misalnya ya. Kemudian ada alat pengoperasian mesin fotokopi. Kemudian ada alat penangkal petir. Ada alat untuk kesehatan yang digunakan oleh para dokter, yaitu elektrokardiograf, yaitu alat untuk mengetahui detak jantung manusia. Beberapa contoh ini, anak-anak ya, masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di rumah kalian, coba kalian amati ya, alat-alat apa saja yang menggunakan alat atau gaya listrik. Ya. Misalnya ada yang rumahnya ada belnya, itu ada gaya listriknya anak-anak ya. Ada yang di rumahnya ada jaringan telepon, itu juga menggunakan gaya listrik. Kemudian ada apa lagi coba? Ada lampu penerangan, ada magic chair, magic comb, ada lemari es ya, atau kulkas, itu semuanya menggunakan gaya
listrik. Ya, coba kalian nanti mendata berapa banyak peralatan di rumah kalian yang menggunakan gaya listrik. Berikutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang diam. Statis itu artinya diam. Muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir karena muatan negatif tidak bergerak dalam benda itu. Contoh listrik statis yaitu saat kita menyisir rambut tanpa kita sadari, terkadang rambut kita akan terbawa berdiri sendiri seiring gerakan sisir. Contoh kedua yaitu potongan kertas yang kecil-kecil itu ya, itu bisa tertarik oleh penggaris yang telah digosokkan ke rambut. Kenapa bisa tertarik? Karena ada gaya listrik statis. Kemudian rambut yang tertarik ya, rambut yang tertarik oleh balon. Nah, itu juga contoh dari gaya listrik statis. Berikutnya, anak-anak ya, kita akan mengenal tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Contoh listrik dinamis yaitu mobil-mobilan yang dapat bergerak saat mendapatkan aliran listrik dari baterai. Kemudian lampu menyala saat saklar ditekan. TV menyala karena ada aliran listrik. HP kalian dapat menyala atau dapat difungsikan karena ada aliran listrik. Masih banyak lagi contoh-contoh ya penggunaan listrik dinamis. Coba nanti kalian mendata ya alat-alat apa saja di sekitar rumah kalian yang menggunakan listrik dinamis. Nah, ini anak-anak ya. Ada pemanfaatan listrik pada alat-alat elektronik. Contoh di sini nama alatnya adalah kipas angin. Kipas angin itu terjadi perubahan energi anak-anak ya dalam penggunaan kipas angin, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Fungsinya apa kipas angin? Menggerakkan udara biar kita nggak gerah ya, biar kita segar. Itu ada kipas angin. Kemudian ada senter ya. Terjadi perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Gunanya senter apa? Untuk menerangi ya kalau kita dalam kegelapan, misalnya di kamar mencari sesuatu menggunakan senter atau menggunakan cahaya yang lain. Tapi kalau tidak ada yang menggunakan senter. Kemudian ada alat oven listrik. Ya. Pada oven listrik terjadi perubahan listrik menjadi panas. Fungsinya untuk apa oven? Untuk memanaskan makanan. Ya. Kemudian ada radio. Terjadi perubahan listrik menjadi bunyi. Fungsinya apa radio? Biasanya kalau radio itu fungsinya untuk mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan berita ya. Nah, berarti fungsi untuk hiburan. Kemudian ada setrika. Ya. Ada setrika listrik.
pada setrika listrik itu terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi panas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merapikan pakaian. Coba kalian ya di rumah juga mendata alat-alat elektronik apa saja yang kalian ketahui, kemudian ada perubahan energi apa pada alat tersebut dan fungsinya untuk apa. Ya, misalnya ibu kalian punya blender. Nah, blender itu menggunakan apa, anak-anak? Iya, menggunakan energi listrik. Terjadi perubahan apa? Energinya. Energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Fungsinya apa blender? Untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Itu ya. Coba nanti kalian data macam-macam peralatan elektronik yang ada di rumah kalian, kemudian perubahan energi apa yang terjadi, dan fungsinya untuk apa. Jadi banyak sekali ya Nana ya. Di rumah itu alat-alat elektronik dan perubahan energinya. Nanti kalian bisa melakukan pendataan dan dikumpulkan ke Pak Guru. Demikian tadi anak-anak sekilas tentang listrik ya. Kita sudah belajar daya listrik ya, listrik statis, listrik dinamis, kemudian pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dari rumah. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.